Guys, rangkaian pertandingan persahabatan antara Timnas Voli Putri Indonesia dan Korea Selatan memang telah berakhir. Selama 3 hari berturut-turut, perhatian pecinta bola voli Asia tertuju pada duel dua negara yang sama-sama sedang mempersiapkan diri menghadapi agenda internasional berikutnya. Namun siapa sangka, sorotan terbesar justru muncul bukan dari pertandingan yang berlangsung di dalam lapangan, melainkan dari sebuah momen sederhana yang mempertemukan kembali 3 nama yang pernah menjadi bagian dari salah satu era paling berkesan dalam perjalanan Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi, Jung Ho-young, dan Park Eun-jin. 3 pemain yang pernah berjuang bersama itu akhirnya kembali berada dalam satu tempat setelah sekian lama menjalani perjalanan karir masing-masing. Namun kini keadaan telah berubah. Megawati memulai lembaran baru bersama Hyundai Hill State. Jung Ho-young mengenakan seragam Pink Spiders, sementara Park Eun-jin masih memilih bertahan bersama Red Sparks. Logo di dada mereka memang sudah berbeda, tetapi kedekatan yang pernah dibangun selama menjadi rekan satu tim ternyata belum pernah benar-benar hilang. Hingga akhirnya media Korea melihat pemandangan ketiganya itu akan terasa lebih menarik jika ketiganya dikumpulkan dalam satu frame podcast dengan membiarkan mereka berbincang dan publik mendengarkan. Lalu apa kira-kira keseruan apa yang akan mereka bicarakan? Temukan jawabannya hingga video ini selesai. Sebelumnya semua bermula ketika pertandingan persahabatan antara Timnas Voli Putri Indonesia versus Korea. Sebagai tamu undangan, Megawati mendapat kesempatan menyapa para penonton yang memadati tribun. Ia melambaikan tangan ke berbagai arah, membalas sapaan para penggemar, dan melempar beberapa bola voli mini bertanda tangan sebagai bentuk apresiasi kepada publik Korea yang masih memberikan dukungan luar biasa kepadanya. Suasana arena berubah riuh. Ratusan ponsel langsung terangkat untuk mengabadikan momen tersebut. Sorakan panggilan nama Mega terdengar dari berbagai sudut arena. Bahkan pelajar, para remaja dan orang tua tampak begitu antusias ketika Megawati menghampiri sisi tribun. Momen itu kembali menunjukkan bahwa nama Megawati masih memiliki tempat tersendiri di hati pecinta bola voli Korea. Usai memberikan kehangatan kepada para supporter, Megawati berjalan menuju area lapangan untuk memberikan semangat kepada rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Saat ia sedang berbincang hangat dengan Kapten Timnas, Tisha Amalia Putri, tiba-tiba sebuah bayangan tinggi menghampirinya dari belakang. Itu adalah Jung Ho-young. Tanpa ragu, Megawati langsung berbalik dan memeluk erat sahabat lamanya itu. Suasana gedung olahraga seketika terasa emosional. Pelukan hangat tersebut seolah mencairkan waktu dan jarak yang selama ini memisahkan mereka. Kemudian belum lengkap jika Park Eun-jin tidak ikut bergabung dan mereka berdua memanggilnya. Dari gestur dan tatapan mata Mega dan Ho-young, tersirat rasa rindu yang mendalam setelah sekian lama tidak berada dalam satu tim yang sama. Dari pembacaan kami, Jung Ho-young berkata, "Selama ini setelah kamu menikah, kamu masih terlihat cantik sekali, Mega." Goda Jung Ho-young sambil tersenyum lebar. Megawati yang mendengar pujian spontan itu tampak tersipu malu, menutup wajahnya dengan tangan sebelum membalas, "Ah, kamu juga cantik sekali dengan kaos tim Koreamu." Jung Ho-young kemudian bertanya penasaran, "Kenapa kamu tidak ikut bertanding memperkuat tim Indonesia?" Dengan nada candaan khasnya, Mega menjawab santai, sebagaimana dibocorkan oleh sang penerjemah kepada tim media. "Kali ini aku ingin fokus dengan karirku untuk mengalahkan tim kamu." Tawa pecah di antara keduanya. Tak lama kemudian Park Eun-jin terlihat berlari tergesa-gesa dengan raut wajah penuh semangat. Tanpa membuang waktu, middle blocker Red Sparks itu langsung menubrukan dirinya ke dalam pelukan Megawati dan Ho-young. Ketiga mantan pilar utama Red Sparks yang dulu sangat ditakuti lawan, terutama oleh rival abadi mereka, Pink Spiders, kini kembali bersatu dalam satu gelak tawa yang hangat. Momen singkat itu langsung disambut sorakan para penonton yang masih bertahan di arena. Banyak yang langsung mengabadikannya melalui kamera ponsel. Beberapa wartawan Korea bahkan terlihat terus mengambil gambar tanpa henti. Bagi publik Korea, pertemuan tersebut bukan sekadar reuni biasa, melainkan pertemuan dua pemain yang pernah menjadi bagian penting dari perjalanan Red Sparks dan meninggalkan banyak kenangan bagi para penggemarnya. Tidak ada jarak. Yang terlihat hanyalah 3 sahabat yang akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali bertemu setelah sekian lama disibukkan oleh perjalanan karier masing-masing. Pemandangan itu langsung menjadi salah satu momen yang paling banyak dibagikan di media sosial. Melihat dinamika emosional dan magnet besar dari ketiga pemain tersebut, media olahraga Korea Selatan bergerak cepat. Sebuah ide brilian muncul, menyatukan Megawati, Jung Ho-young, dan Park Eun-jin dalam satu frame podcast eksklusif.
Berbeda dari format wawancara pada umumnya, studio podcast ini dirancang tanpa pembawa acara, MC, dan tanpa daftar pertanyaan kaku. Ketiganya diberikan ruang tertutup dan kebebasan penuh untuk mengobrol sepuasnya, meluapkan kerinduan, serta kenangan manis yang pernah mereka ukir bersama. Meski rekaman podcast ini belum diizinkan untuk ditayangkan secara resmi ke publik, atmosfer di dalam ruang rekaman digambarkan sangat cair, dramatis, dan penuh gelak tawa. Pengakuan jujur Eunjin dan canggungnya Hoyong. Dalam percakapan yang mengalir jujur tersebut, ketiganya tak bisa menyembunyikan rasa bahagia dapat duduk bersama kembali. Namun pembicaraan perlahan bergeser ke topik persaingan kompetisi V-League musim mendatang yang akan segera bergulir. Park Eun-jin dengan raut wajah jenaka namun jujur mengakui bahwa dirinya masih belum siap mental jika harus berhadapan sebagai lawan dengan Megawati di lapangan. Jujur, aku masih belum siap menghadapi Mega di liga nanti. Aku sudah tahu betapa kerasnya pukulan dia. Tanganku pasti bakal sakit banget kalau harus menahan spike Megawati dari depan net. Ujar Eun-jin sambil memperagakan gerakan memblok bola yang membuat Mega dan Hoyong tertawa lepas. Tak mau kalah, Jung Hoyong yang kini membela Pink Spiders juga menyampaikan kegelisahannya. Mengingat mereka dulu saling mendukung di setiap pertandingan, bertanding melawan Megawati terasa sangat aneh baginya. Pasti bakal canggung banget rasanya. Biasanya kita merayakan poin bersama. Nanti di lapangan kita harus saling menjatuhkan bola di area lawan, ungkap Hoyong. Menanggapi kekhawatiran dan rasa canggung kedua sahabatnya, Megawati menunjukkan kedewasaan dan jiwa profesionalismenya sebagai seorang atlet papan atas. Dengan senyum khas dan nada suara yang menguatkan, Mega memberikan pandangan bijaknya. Megawati mengingatkan bahwa perubahan klub adalah bagian alami dari karier seorang atlet profesional. Namun, ikatan yang telah terbangun di Red Sparks tidak akan pernah luntur oleh seragam yang mereka kenakan. Kita harus tetap profesional dengan pekerjaan kita sebagai atlet. Di dalam lapangan, kita memberikan yang terbaik untuk klub masing-masing. Tapi di luar lapangan, kita tetaplah saudara yang pernah berjuang bersama di Red Sparks, tutur Megawati mantap. Pernyataan Megawati tersebut seolah menjadi penutup yang sempurna untuk obrolan hangat mereka. Sebuah pengingat bahwa rivalitas hanya berlangsung selama 90 menit di atas lapangan. Sementara persahabatan dan rasa saling hormat akan bertahan selamanya. Momen reuni dalam podcast ini menjadi bukti nyata bahwa bola voli bukan hanya tentang angka di papan skor atau perebutan gelar juara. Lebih dari itu, olahraga ini adalah tentang hubungan humanis, kedewasaan, dan persahabatan yang menembus batas negara maupun seragam klub. Kini, para penggemar bola voli Asia tentu semakin tidak sabar menantikan bergulirnya V-League musim baru. Melihat bagaimana Megawati dengan Hyundai Hill State, Jung Hoyong bersama Pink Spiders, dan Park Eun-jin yang mengawal Red Sparks saling bertarung secara profesional di lapangan, namun tetap saling melempar senyum hangat saat peluit panjang dibunyikan. Banyak penggemar menuliskan bahwa meski kini mereka berada di klub yang berbeda, hubungan persahabatan yang terjalin selama membela Red Sparks tampaknya tetap terjaga. Tidak sedikit pula yang mengenang kembali masa-masa ketika ketiga pemain tersebut menjadi bagian dari skuad Red Sparks yang mampu memberikan perlawanan sengit kepada klub-klub besar V-League.